5 perbedaan signifikan tahun 90-an versus sekarang. 1. Teknologi dan komunikasi. Tahun 90-an penggunaan internet masih sangat terbatas, bahkan masih diperuntukkan untuk kebutuhan riset internal. Penggunaan komunikasi juga hanya sebatas telepon, surat, dan pager. Fungsi handphone untuk menelpon dan mengirimkan SMS saja. Jika Anda mengalami fase tahun 90-an, sudah pasti mengetahui bahwa gadget merupakan sebuah barang yang mahal dan jarang dimiliki semua orang. Sementara kondisi saat ini, di mana penggunaan internet setiap saat pasti banyak digunakan, dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada 20 tahun lalu. Komunikasi juga sudah menggunakan smartphone atau wearable gadgets. Baik aplikasi instant message, video call, sosial media, dan bahkan iChatbot sudah lazim digunakan. 2. Gaya hidup dan hiburan. Pada saat itu, hampir seluruh kegiatan masih didominasi dengan aktivitas atau kegiatan di luar ruangan. TV, radio, dan koran menjadi sumber utama orang-orang dalam mendapatkan informasi atau mencari hiburan. Dan mayoritas informasi tersebut hanya dapat diakses dari orang-orang yang berada di kota besar saja. Saat ini kegiatan orang-orang lebih banyak berinteraksi dengan gadget mereka masing-masing. Social media dan instant message menjadi sarana interaksi langsung secara personal, kelompok, dan bahkan menjadi pengganti peran pasar tradisional. Di lain sisi, hiburan juga semua sudah berubah menjadi serba online dan semakin personal sesuai dengan keinginan pribadi orang masing-masing. 3. Pekerjaan dan dunia kerja. Ketika Anda berbicara bekerja di tahun 90-an, maka yang akan terbayangkan adalah bekerja di kantor ataupun luar ruangan dengan interaksi langsung secara fisik, di mana jam kerja untuk beberapa pekerjaan sudah ditentukan dari segi waktunya. Pekerjaan berbasis teknologi masih sangat terbatas. Hal ini juga didukung karena masih minimnya penggunaan komputer di setiap industri pekerjaan. Kondisi sekarang sudah banyak pekerjaan yang dapat dilakukan secara remote, dengan waktu bekerja yang lebih fleksibel. Beberapa pekerjaan juga banyak bermunculan, terutama di bidang digital, teknologi, dan AI. Bahkan AI sudah mulai menggantikan beberapa posisi pekerjaan tertentu. 4. Pendidikan. Kegiatan pendidikan lebih dari 20 tahun yang lalu, masih dilakukan sepenuhnya secara tatap muka. Interaksi guru dengan murid, murid dengan murid, dan semua masih dilakukan secara langsung di sekolah. Buku cetak menjadi sumber utama untuk belajar. Di saat ini juga, toko-toko buku masih menjadi primadona untuk menambah ilmu. Saat sekarang, sekolah masih menjadi tempat utama untuk seseorang belajar dan menimba ilmu. Tetapi, pembelajaran secara online ataupun hybrid dari beberapa platform digital sudah sangat umum digunakan. Akses utama informasi atau sumber belajar pada saat ini juga sudah sangat mudah didapatkan dan cepat untuk diakses. Dan terakhir tentang isu sosial dan kesadaran global. Isu perubahan iklim dan kesehatan mental, pada generasi 90-an belum terlalu dominan untuk menjadi pembicaraan di ruang publik. Bahkan belum banyak generasi muda pada tahun 90-an tersebut, yang vokal terhadap masalah sosial bahkan isu global. Hal tersebut dikarenakan pengaruh dari faktor-faktor yang sebelumnya sudah kita ulas. Berbanding terbalik dengan beberapa dekade sebelumnya, saat ini kesehatan mental menjadi tolak ukur seseorang dalam memilih atau membuat suatu keputusan dan aktivitas. Kesadaran terhadap menjaga lingkungan juga semakin kuat, dan generasi muda jauh lebih vokal terkait suatu isu sosial atau isu global, terutama pada media sosial. Demikianlah 5 perbandingan signifikan yang terjadi di tahun 90-an dengan kondisi sekarang. Menurut Anda enak yang mana? Silahkan komen di bawah dan share video ini jika bermanfaat.